Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Dalam beberapa dekade terakhir, Singapura telah menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan terkemuka di dunia. Sebagai negara yang kecil dan padat penduduk, Singapura menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Untuk mengatasi tantangan ini, Singapura sangat bergantung pada impor gas alam dari negara Indonesia untuk pembangkit listriknya. Singapura telah mengimpor gas alam dari Indonesia melalui pipa bawah laut yang menghubungkan kedua negara. Gas alam yang diimpor ini terutama berasal dari ladang gas di Kepulauan Riau, termasuk Natuna dan Kepulauan Anambas. Jalur pipa ini, yang dikenal sebagai jalur pipa West Natuna Transportation System (WNTS), mengalirkan gas alam langsung ke fasilitas-fasilitas pembangkit listrik di Singapura. Gas alam merupakan sumber energi yang bersih dan efisien, sehingga sangat sesuai dengan kebijakan Singapura yang berfokus pada keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Dalam beberapa tahun terakhir, gas alam telah menjadi komponen utama dalam campuran energi Singapura, menggantikan batu bara dan minyak bumi yang lebih berpolusi terhadap lingkungan dibandingkan gas alam. Selain mengimpor gas alam melalui jalur pipa dari Indonesia, Singapura juga mengimpor gas alam cair dari berbagai negara untuk memastikan keamanan pasokan energinya. Namun Indonesia tetap menjadi salah satu pemasok utama karena kedekatan geografis dan hubungan bilateral yang kuat terhadap Singapura. Kerjasama energi antara Singapura dan Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik. Indonesia mendapat manfaat dari pendapatan ekspor gas alam, sementara Singapura mendapatkan pasokan energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Dengan semakin meningkatnya permintaan energi, Singapura terus berupaya untuk mengembangkan sumber energinya. Namun, untuk saat ini, impor gas alam dari Indonesia tetap menjadi pilar penting dalam strategi energi Singapura. Keberlanjutan pasokan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Singapura dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi global yang efisien dan berkelanjutan. Apa yang terjadi kalau Singapura tidak dapat menerima pasokan gas alam dari Indonesia? Dampaknya akan sangat signifikan dan menyebar ke berbagai sektor. Berikut adalah beberapa dampak utama yang bisa terjadi jika Indonesia stop impor gas alam ke Singapura. Yang pertama yang terjadi adalah krisis energi, di mana Singapura sangat bergantung pada gas alam sebagai sumber utama untuk pembangkit listrik. Tanpa pasokan gas alam yang cukup, negara ini bisa mengalami krisis energi. Ini akan berdampak pada ketersediaan listrik, yang bisa mengakibatkan pemadaman listrik secara berkala atau bahkan darurat energi, yang dapat menyebabkan putusnya perekonomian di negara ini. Selanjutnya akan terjadi kenaikan harga tarif listrik. Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas alam, Singapura mungkin perlu mengimpor gas alam cair, LNG, dengan harga yang lebih tinggi dari pasar internasional.
Hal ini akan meningkatkan biaya produksi listrik dan kemungkinan besar menyebabkan kenaikan tarif listrik bagi konsumen domestik dan industri, dan dapat merugikan banyak sektor di negara ini. Dan yang tak luput perhatian adalah dampak ekonomi. Kenaikan biaya energi dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi bisnis, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Industri-industri yang sangat bergantung pada energi seperti manufaktur dan teknologi mungkin mengalami penurunan produktivitas atau bahkan penutupan sementara tanpa adanya listrik yang cukup untuk beroperasi. Serta selanjutnya akan terjadi ketidakstabilan pasokan listrik. Dengan kehilangan pasokan gas dari Indonesia, Singapura harus mencari alternatif lain dengan cepat untuk negaranya terus dapat aktif dalam aspek global. Ketergantungan yang lebih besar pada impor dari berbagai negara bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam pasokan listrik, terutama jika terjadi gangguan dalam rantai pasokan global atau konflik geopolitik yang mempengaruhi pasar dunia. Dampak lingkungan juga terjadi jika dalam jangka pendek, Singapura mungkin terpaksa meningkatkan penggunaan sumber energi lain seperti minyak atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini akan meningkatkan emisi karbon dan berlawanan dengan upaya negara tersebut untuk mencapai target emisi net zero. Peningkatan polusi udara juga bisa mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Tekanan pada infrastruktur energi mengalihkan sumber energi secara tiba-tiba akan menekan infrastruktur energi Singapura. Misalnya, fasilitas penyimpanan dan regasifikasi harus beroperasi dengan kapasitas maksimal yang mungkin memerlukan investasi besar dalam waktu singkat untuk memastikan keandalan dan kapasitas yang cukup. Hubungan bilateral pada gangguan pasokan gas alam dari Indonesia juga bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Kerjasama energi yang selama ini erat mungkin perlu dievaluasi kembali, dan Singapura mungkin harus mencari kesepakatan baru dengan negara lain untuk menjamin stabilitas energinya. Investasi dalam energi alternatif krisis ini bisa menjadi revolusi bagi Singapura untuk mempercepat investasi dalam energi terbarukan dan teknologi energi bersih lainnya. Pemerintah mungkin akan meningkatkan insentif untuk tenaga surya, angin, dan inisiatif efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Secara keseluruhan, ketidakmampuan untuk menerima pasokan gas alam dari Indonesia akan memberikan dampak luas pada perekonomian, stabilitas energi, lingkungan, dan hubungan internasional Singapura. Demikian penjelasan mengenai dampak yang mungkin terjadi jika Singapura tidak menerima pasokan gas alam dari Indonesia untuk pembangkit listriknya. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pasokan energi yang stabil bagi negara tersebut.